Jayanegara sendiri akhirnya tewas di tangan seorang abdi dalam bernama Tanca. Aksi pembunuhan yang dilakukan Tanca diduga akibat pengakuan istri Tanca yang mengaku diberlakukan tidak senonoh oleh Jayanegara. Untuk bisa mendirikan sekaligus mencapai puncak singgasana Majapahit, Raden Wijaya harus melalui 2 tahapan pertempuran besar. Atas bantuan strategi cerdik Arya Wiraraja dan kesetiaan para panglima perangnya, Raden Wijaya mampu memenangkan pertempuran melawan Jayakatwang, sekaligus menghancurkan pasukan Mongol yang memiliki kekuatan sangat dahsyat. Untuk menghasilkan suara yang lebih jernih, silakan gunakan headset Anda. Selamat menikmati hidangan ini. Salah, maksudnya selamat mengikuti. Check it out. Ribut Darmo Sutopo dalam tulisannya yang berjudul Sejarah Perkembangan Majapahit yang termuat dalam buku 700 tahun Majapahit, suatu bunga rampai, disebutkan Raden Wijaya benar-benar merangkak dari nol untuk mencapai posisinya sebagai seorang nomor 1 di Majapahit. Dalam tulisannya, Ribut Darmo Sutopo menyebutkan sebagai anak dari Dia Lembutal, Raden Wijaya tidak langsung mendapatkan posisi enak di Singasari. Pada masa kepemimpinan Raja Kertanegara, Raden Wijaya mula-mula mengabdi kepada Raja Kertanegara. Padahal, bila dirunut dari silsilah keluarganya, Raden Wijaya merupakan piut atau cangga dari Ken Arok yang merupakan pendiri Singosari. Ibu Raden Wijaya, Dia Lembutal, merupakan putri dari Mahesa Campaka atau Narasingharmurti. Sementara Narasingharmurti sendiri merupakan anak dari Mahisa Wong Tereng yang merupakan anak dari Ken Arok dan Ken Dedes. Ketika Jayakatwang melancarkan serangan ke Singosari, Raden Wijaya ditugaskan Raja Kertanegara untuk menghadang pasukan musuh. Upaya Raden Wijaya yang didukung para panglima perang berhasil menghalau pasukan Jayakatwang yang menyerang dari sisi utara Singosari. Tak disangka, ternyata Jayakatwang juga mengerahkan pasukan yang jauh lebih kuat dari sisi selatan Singosari. Serangan dadakan ini membuat Raja Kertanegara tewas di istananya. Seluruh putri Raja Kertanegara turut ditawan oleh Jayakatwang. Menurut Ribut Darmo Sutopo dalam tulisannya, menyebutkan putri-putri Raja Kertanegara yang ditawan Jayakatwang tersebut sedianya akan dinikahkan dengan Raden Wijaya. Namun Raden Wijaya tak menyerah begitu saja. Melalui usaha yang gigih, akhirnya putri tertua dari Raja Kertanegara, Dia Dewi Tribuwana Parameswari, berhasil direbutnya. Upaya perebutan putri Raja Kertanegara tersebut tidaklah mudah. Saat membawa kabur permaisuri, Raden Wijaya dan pasukan yang setia kepadanya terus dikejar pasukan dari kerajaan Kediri. Dalam prasasti Kudadu disebutkan, Raden Wijaya akhirnya bersepakat dengan para prajurit setianya untuk mengungsi ke Madura untuk berlindung kepada Arya Wiraraja. Saat bertemu Arya Wiraraja, Raden Wijaya disarankan untuk menghamba ke Jayakatwang, dan ketika penghambaan itu diterima, Raden Wijaya disarankan untuk meminta membuka hutan Tarik sebagai kota. Dari kota baru inilah, strategi menyerang Jayakatwang mulai disusun dengan memanfaatkan kekuasaan pasukan Mongol yang datang ke Jawa untuk menghancurkan Raja Kertanegara. Usai berhasil menghancurkan Jayakatwang, pasukan Raden Wijaya balik menyerang pasukan Mongol hingga kocar-kacir. Usai naik tahta sebagai Raja Majapahit, Raden Wijaya disebut dalam kitab Nagara Kertagama, Prasasti Kudadu, serta Prasasti Sukamerta menikahi 4 putri Raja Kertanegara sekaligus.
Selain putri pertama Dyah Dewi Tribuana Permaswari, Raden Wijaya juga menikahi Dyah Dewi Narendra Duhita Mahadewi, Dyah Dewi Prajna Paramita Jayendra Dewi, dan Dyah Dewi Gayatri Rajapatni. Kitab Nagara Kertagama menyebutkan putra pertama Raden Wijaya yang kemudian menggantikan sebagai raja kedua Majapahit, Jayanegara, adalah putra hasil pernikahan Raden Wijaya dengan Indreswari. Namun, dalam kitab para raton, Jayanegara yang disebut Kalagemet merupakan putra Raden Wijaya dan seorang putri dari Melayu bernama Darapetak yang diduga dalam negara Kertagama disebut Indreswari. Darapetak dibawa ke Jawa oleh Mahisa Anabrang yang sebelumnya memimpin ekspedisi Pamalayu yang digagas Raja Kertanegara saat masih bertahta di Singosari. Darapetak merupakan hasil diplomasi persahabatan yang dilakukan oleh Raja Kertanegara kepada Raja Darmasraya di Jambi untuk berkoalisi membendung kekuatan Mongol. Dari 4 putri Raja Kertanegara memiliki peran masing-masing. Bagi Raden Wijaya, Dyah Dewi Tribuana Permaiswari disebut memiliki keunggulan dalam permainan kata atau disebut Mahalalita. Sementara Dyah Dewi Narendra Duhita Mahadewi disebut menjadi landasan percintaan Raden Wijaya, dan Dyah Dewi Prajana Paramita Jayendra Dewi memiliki kesetiaan dan perilaku yang sangat luhur, sedangkan si bungsu Dyah Dewi Gayatri Rajapatni disebut memiliki kecantikan yang luar biasa dan paling disayangi oleh Raden Wijaya. Raden Wijaya bertahta sebagai Raja Majapahit selama 16 tahun. Menurut kitab para raton, Raden Wijaya mangkat pada tahun 1267 Saka atau 1305 Masehi. Sementara versi kitab Nagara Kertagama, Raden Wijaya wafat pada tahun 1231 Saka atau 1309 Masehi. Setelah Raden Wijaya mangkat, tahta Raja Majapahit berpindah ke Jayanegara. Selama pemerintahannya, Jayanegara didera banyak pemberontakan dan tindakan asusila yang membuatnya banyak dibenci. Salah satu hal yang paling dibenci dari Jayanegara adalah upaya menguasai putri-putri cantik di lingkungan kerajaan Majapahit. Jayanegara melarang para jejaka mendekati adik-adik perempuan dari ibu yang berbeda, yakni Tribuana Tunggadewi dan Raja Dewi Maharajasa. Jayanegara sendiri akhirnya tewas di tangan seorang abdi dalam bernama Tanca. Aksi pembunuhan yang dilakukan Tanca diduga akibat pengakuan istri Tanca yang mengaku diberlakukan tidak senonoh oleh Jayanegara. Demikian kisah cinta Raden Wijaya menikahi 4 anak Kertanegara dan putri Melayu hanya demi kekuasaan. Saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda. Oleh karena itu, jika ada perbedaan atau ingin melengkapi, silakan tulis di kolom komentar dengan bijak. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa bantu kami dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Ingat, tetap menduluran aja pada tukaran. Bye-bye.